mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang mengeluhkan tentang kondisi anaknya, di mana anaknya pernah melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan, sementara orang sekitarnya tidak melihat sesuatu yang dilihat oleh anaknya. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua ketika mendapati anak seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dalam kebaikan dan melindungi kita serta keluarga kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Seorang anak yang mereka ini merupakan makhluk yang lemah, karena fase kehidupan mereka memang termasuk fase yang lemah. Potensi besar mereka mendapatkan gangguan-gangguan, baik itu dari makhluk yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Seperti contohnya hewan buas, gangguan hewan buas, gangguan hewan berbisa. Demikian pula gangguan setan jin, dan bisa pula gangguan berupa penyakit yang muncul karena pandangan mata yang jahat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapatkan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua cucu beliau, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, demikian pula Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, begitu juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Tentunya ini hadis yang sahih. Kita akan sebutkan riwayat dengan lafaz Imam Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husaina. Yaqulu u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Wa yaqulu hakadha kana Ibrahimu yu'awwidhu, kana Ibrahimu alaihi salamu yu'awwidhu Ishaqa wa Ismaila alaihi assalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, yang artinya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Beliau membaca
u'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku mohonkan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan firman-firman Allah yang maha sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa atau binatang buas, binatang yang mencelakakan, dan dari penyakit ain yang membinasakan. Dan beliau kemudian mengatakan, hakadha kana Ibrahimu alaihissalamu yu'awwidu Ishaqa wa Ismaila alaihimassalam. Demikianlah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan perlindungan untuk Ishak dan Ismail alaihimassalam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak kecil potensi besar untuk mendapatkan gangguan-gangguan, di antaranya adalah dari syaitan-syaitan, jin yang mereka tidak nampak, namun mereka menampakkan diri kepada anak-anak untuk menakut-nakuti mereka, untuk menakuti anak-anak kecil. Dan inilah bentuk permusuhan syaitan jin terhadap manusia untuk merugikan, menimpakan keburukan kepada manusia. Dan sekaligus hadis tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita memberikan perlindungan untuk anak-anak kecil dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kejadian hal itu di sekitar rumah atau dalam rumah, maka bisa ditambahkan untuk memberikan perlindungan bagi rumah, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan perlindungan kepada rumah dengan cara membaca surah Al-Baqarah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Mari kita lindungi anak-anak kita dan penghuni dari rumah kita dari gangguan-gangguan, di antaranya jin setan yang suka mengganggu manusia. Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa perlindungan, minta kepada Allah untuk penghuni rumah tangga kita. Demikian kita bisa juga membacakan surah Al-Baqarah untuk melindungi, membentengi rumah kita dari gangguan jin setan yang mencoba untuk mengganggu manusia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kondisinya di mana ketika ia sedang sholat, maka
jin syaitan itu datang kepadanya memberikan ide-ide terkait dengan pekerjaannya di dalam sholatnya. Ia menyadari bahwasanya ini merupakan jebakan syaitan. Permasalahannya, bolehkah untuk mengaplikasikan ide tersebut dalam pekerjaannya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Benar bahwasanya jin syaitan senantiasa mengganggu kita, menggoda kita dimanapun kita berada, baik itu ketika kita di luar sholat ataupun dalam kondisi sholat, karena memang dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Dia menginginkan agar kita bersamanya di dalam neraka, dan sebelumnya dia inginkan menimpakan keburukan dan kejelekan dengan izin Allah tentunya kepada musuhnya dari kalangan manusia, sampai-sampai dia tidak rela ketika kita para manusia itu taat kepada Allah, berdiri menghadap Allah untuk sholat, maka dia pun datang untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan cara sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai, hadis yang sahih tentunya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitanu walahu duratun hatta la yasma'at ta'dzina Nabi SAW bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan pun dia mundur, lari ke belakang. Walahu duratun, sembari dia mengeluarkan kentut angin, kentut yang keras yang mengeluarkan suara sampai dia tidak mendengar azan lagi. Fa'idha qudiya an-nida'u aqbala, maka tatkala selesai azan tersebut maka dia pun datang. Hatta idza thuwiba bis salati, sampai tatkala diikomatkan, ditegakkan untuk sholat tersebut, ada baru dia pun kembali mundur, lari. Hatta qudiya at-taswibu aqbala, dan tatkala sampai selesai qomat tersebut dikumandangkan, maka dia pun kembali datang. Hatta yukhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadza wa udhkur kadza lima lam yakun yadhkur. Tatkala dia datang sampai dia membisikkan, membersihkan ke dalam seseorang itu antara dirinya, ya, sembari mengatakan, ingat ini, ingat itu, untuk apa saja yang sebelumnya dia tak ingat. Hatta yadhilla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai seseorang itu dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Demikian. Nah, ini kerjaan syaitan, jin syaitan yang mengganggu manusia.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kasus yang ditanyakan, apakah boleh untuk mengambil ide-ide yang dibersihkan oleh syaitan tersebut lalu diaplikasikan dalam pekerjaan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, saya pribadi condong boleh. Saya pribadi condong boleh bila secara syar'i tidaklah bertentangan dengan aturan-aturan syar'i yang ada. Bila ide-ide yang dimunculkan, bila sesuatu yang tadi diingatkan oleh syaitan tersebut adalah hal-hal yang tidak bertentangan secara syar'i dengan ketetapan syar'i itu sendiri. Lebih-lebih dalam hadis disebutkan bahwasanya syaitan tersebut hanyalah memunculkan sesuatu yang tadinya tidak ingat. Maka dia munculkan demikian. Sesuatu yang dimunculkan oleh syaitan bisa jadi adalah sesuatu yang menyalahi syar'i, bisa juga yang tidak menyalahi syar'i. Sesungguhnya keinginan syaitan adalah agar terganggunya sholat tersebut. Sehingga bisa jadi yang diingatkan oleh syaitan dalam kondisi sholat itu adalah sesuatu yang bisa jadi baik atau sesuatu yang buruk. Demikian. Namun apabila yang diingatkan oleh syaitan tersebut sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat-ayat yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bila apa saja yang diinginkan oleh syaitan tersebut dalam sholat adalah sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang berseberangan, melanggar ketentuan syariat, maka jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Sementara apabila yang diingatkan syaitan adalah perkara-perkara yang boleh, bahkan mungkin dia memberitahu tentang posisi barang-barang hilang milik kita, atau memunculkan ide-ide yang sesungguhnya tidaklah bermasalah, bahkan bisa jadi ide tersebut adalah ide yang baik, maka silahkan untuk dipraktekkan, diaplikasikan. Namun ketahuilah, jangan jadikan sholat sebagai tempat untuk mendapatkan ide. Jangan jadikan sholat sebagai sarana untuk mengingat barang-barang yang hilang, atau mengingat apa saja yang butuh untuk diingat. Tentunya ini menjadikan sholat itu memiliki kedudukan yang rendah. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدلا سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum hewan akikah yang memiliki satu biji buah pelirnya. Tentunya ini maksudnya adalah
hewan pejantan. Apakah sah akikah dengan hewan dengan cacat seperti ini sementara dia tidak memiliki cacat yang lain dan sudah cukup umur? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik kepada penanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hewan yang memiliki cacat pada kemaluannya berupa berkurangnya atau hilangnya biji pelirnya, itu buah pelirnya, pada hewan pejantan disebut dengan al-khasi. Al-khasi. Cacat seperti ini sesungguhnya tidaklah memberikan pengaruh bagi syariat kurban. Demikian pula tentunya syariat akikah. Karena Nabi SAW pernah kurban di hari raya Idul Adha, beliau kurban dengan hewan yang memiliki cacat seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini mujiyaini khasiyaini. Sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkurban di hari raya kurban itu dengan 2 kambing kibas yang berwarna keputihan, dominan putihnya, kemudian yang dikebiri itu hilang buah pelirnya, yang tidak memiliki buah pelirnya. Demikian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa cacat berupa ketiadaan atau kehilangan buah pelir bagi hewan kurban ini tidaklah memudarati syariat kurban tersebut. Bahkan sebagian ulama menjadikan disyariatkan ya untuk berkurban dengan hewan pejantan yang tidak memiliki buah pelir. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya dagingnya itu lebih enak. Dagingnya lebih enak. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk syariat akikah, ketahuilah jumhur ulama dari kalangan ulama 4 mazhab diantaranya mereka mempersyaratkan syariat akikah hewannya maka sama seperti syariat kurban. Hewan akikah dipersyaratkan sama dengan syarat hewan kurban, yaitu tidak memiliki cacat yang membuat hewan kurban tidak sah. Demikian pula cukup usianya. Maka apabila kita berlakukan untuk kasus yang ditanyakan, maka tentunya berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mempersyaratkan hewan akikah itu harus sama syaratnya dengan hewan kurban, maka tentunya sah hewan akikah dengan cacat seperti yang disebutkan, yaitu kehilangan buah pelirnya. Lebih-lebih bagi ulama
yang tidak mempersyaratkan hewan akikah harus sama syaratnya dengan hewan kurban. Maka tentunya lebih mudah untuk bisa menerima hewan yang memiliki cacat seperti ini. Demikian. Kita simpulkan bahwasanya hewan yang memiliki cacat dengan kehilangan buah pelir ini tidaklah bermasalah, tidaklah mempengaruhi keabsahan syariat kurban, demikian pula syariat akikah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.